Oke, latihan penalaran matematika lebih banyak berhitung kehidupan sehari-hari yang penting efektivitas berhitung ya. Teori dan konsep matematika formalnya nggak terlalu banyak. Ini pokoknya ada pengiriman yang sifatnya periodik. 3 hari, 5 hari, 6 hari ini sekali kirim segini, start segini ya. Bulan Juni itu 30 hari ada tahu ya. Kemudian ini ada 3, ada 5, ada 6. Berarti logikanya kalau telur terkirim, beras otomatis terkirim ya. 6 kan kelipatan 3 ya. Kalau mulainya pada hari yang sama. Oke, segini doang teksnya. Apakah bisa ngerjain soal-soalnya? Insya Allah. Yuk kita mulai. Tanggal berapa pengurusan dilakukan cara berhang kembali untuk kedua kalinya? Lihat, 3 hari sekali, 5 hari sekali gitu ya. Nanti akan ketemunya di berapa hari sekali? Di 15 hari sekali kalau cuma 2 ini ya. Tapi kalau ada 6 ini berarti apa? KPK-nya. KPK dari 3, 5, dan 6 adalah 30. Oke? KPK dari 3, 5, dan 6. KPK 3, 5, dan 6 itu 30, semua udah tahu. Yang penting logikanya kenapa harus KPK-nya. Bisa ya logikanya ya? Berarti 30 hari sekali kalau startnya tanggal 10 Juni. Karena Juni itu 30 hari ya, Juni 30 hari. Berarti 30 hari kemudian tanggal yang sama dong, 10 Juli. Oke, tanggal pengiriman berikutnya beda lagi karena Juli itu 31 hari ya. Berarti ini di 9 Agustus ya. Tapi ini apa? Yang kedua kali. Yang kedua kali berarti yang ini. Karena pertama kalinya 10 Juni ya. Berarti jawabannya 10 Juli yang B ya. 10 Juli ada apa? Ada pengiriman ketiga barang. Oke. Yuk kita ke nomor 2. Banyaknya hari pada bulan Juli di mana terdapat setidaknya satu bahan pokok. Tadi tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu terjadi Juli nih ya. Terjadi tiga-tiganya di nomor 1 tuh. Berarti kalau di 3 hari sekali beras ya. Kalau beras 3 hari sekali, berarti beras sebelumnya tanggal 7, oke? Di baris kedua aja berasnya, tanggal 7, kemudian sebelumnya lagi tanggal kurang 3, 4, kurang 3, 1, oke? 13, 16, 19, tambah 3 lagi, 22, 25, 28, tambah 3 lagi, 31. Nah, ini terjadi pengiriman beras ya tadi. Ya, beras 3 hari sekali. Tepung 5 hari sekali. Kalau tepung 5 hari sekali berarti selain tanggal 10 ada tanggal 15, ada tanggal 20, ada tanggal 25, ada tanggal 30, ada tanggal 5. Oke? Satu lagi apa? Satu lagi auto nih. Setiap ada pengiriman ini pasti ada pengiriman. Kan 6 hari sekali. Kalau 6 hari sekali, yang kakak benerin ini ya 4, 16, 22, 28 ya. Yang 6 hari sekali itu yang apa sih kalau 6 hari sekali? Telur ya. Jadi yang telur ini telur, ini kakak nggak hafal, mesti cek ya. Telur yang tepung yang 5 hari sekali. Tepung yang 5 hari sekali. Ini tepung. Ini tepung. Ini beras. Oke. Berarti banyaknya hari pada bulan Juli, hitung aja. Banyaknya hari ya, bukan banyaknya pengiriman ya. Yang mana aja tuh? 1, 2, oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke? Ada 15 hari. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Mudah ya?
Mudah. Nomor 3, coba. Jumlah muatan pengiriman pada bulan Juni ya. Untuk bahan beras dan telur. Tadi bersama-sama tanggal 10 dan itu startnya. Kalau Juni 10 nggak ada, sebelumnya nggak ada ya. Untuk beras 3 hari sekali, untuk telur 6 hari sekali ya. Berarti ini 13 gitu, tambah 3 ya. 16, 19, tambah 3, 22, tambah 3, 25, tambah 3, 28. Dan ini otomatis ada 2 barang gitu ya, yang ini. Telur kan 6 hari sekali. Berarti telurnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke? Sedangkan berasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berasnya 7 kali. Bisa? Bisa. Kalau ini yang 4 kali ini telur, masing-masing 350. 350 kali 2, 700, ini berarti 1400. Oke. Ini 600, 3 kali, jadi 7 kali 600. 600. Jadi ini 4200. Dijumlah 5600 ya. Jadi jawabannya yang C. Bisa? Mudah ya. Nomor 4, coba nomor 4. Selisih muatan pengiriman pada bulan Juni untuk tepung dan telur. Nah, ini nggak berkelipatan nih, 5 sama 6 ya. Tadi startnya tanggal 10 ya. Untuk tepung itu 15, 20, 25, 30. Untuk telur yang tadi ini, tapi nggak usah di copy paste, ini yang telur nih. Ada 4 lah ya, ada 4 pasti. Ada 4 hari ya. Kalau mau ditulis lagi juga boleh, 16 tambah 6, 22 tambah 6, 28. Itu kan ada 4. Padahal nggak ditulis juga, nyontek sama nomor 3 boleh ya. Jadi telur 4 kali, tepung 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Tapi yang ditanya selisihnya. Berarti 5 kali 450. 5 dikali 450 berapa tuh? 45 kali 5. 225 ya. Jadi 2250 untuk yang ini, yang 5 kali ini. 4 kali 350 kan udah dihitung tadi. 1400. 0, 5, 12 kurang ini 8. Berarti 850 yang A. Mudah? Mudah. Nomor 5. Ini masalah efisiensi waktu, ngitung aja ya. Kalau teori konsep mah nyaris tidak ada matematika formal, kecuali yang nomor 1 tadi KPK. Itu pun bisa dilogikain ya. Ternyata pada bulan Juli setiap pengiriman muatan berasnya diralat jadi 750. Selisih muatan pada bulan itu Juli ya. Untuk beras sama tepung. Tadi 10 Juli itu, kalau Juli itu selain tanggal 10, sebelum dan sesudahnya ada. Kalau Juni 10 itu mulai gitu ya. Untuk beras kan 3 hari sebenarnya ini bisa, kalau misalnya lagi SNBT beneran, ini kan pakai slide ya. Kalau SNBT beneran kan kertas buram kita masih terlihat yang ini nih tuh. Yang ini. Jadi masih bisa pakai ini. Jadi banyaknya harinya itu angka-angkanya tiap nomor nggak beda, ini tetap ini. Ya. Jadi bisa lebih cepat dari pembahasan yang sekarang kakak buat ya. Karena banyaknya hari tinggal lihat di nomor-nomor sebelumnya. Jadi nggak perlu slide sebelum, slide sesudah gitu ya. Oke, jadi ini kakak tulis ulang asumsinya kalau ngerjain sendiri, tulisan ini udah ada di nomor sebelumnya dan tinggal lihat di kertas buram. Tadi apa nih? Beras 3 hari sekali, berarti sebelumnya 7, sebelumnya 4, sebelumnya 1.
tambah 3, tambah 3. Ini 13, 16, 19, tambah 3 lagi, 22, 25, 28, 31 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kali yang beras. Sedangkan tepung cuman 10, 15, 20, 25, 30 sama 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kali. Dicek deh dengan yang tadi kan sama kan? Cuman ini juga harus dihitung ulang lagi gitu. Ini Juni ya. Ini Juni. Yang Juli itu kalau nggak salah nomor 2. Ini nih. Ini Juli itu semua lengkap angkanya. Berarti 11 kali 750, 11 kali 750 dikurang 6 kali 450. Manual atau dikeluarin, nggak ada yang bisa dikeluarin, ya udah 75 kali 11 kan nggak susah. 5, 2, 8, 0 ada nolnya. 45 kali 6 itu 90 kali 3, 2700. 270 kasih 0 lagi ya. Ya, dikurang ya, selisih mana selisih? Ya tuh, selisih ya. Jadi 850 kurang 2700, 0, 5, 12, ini 5, 7 kurang 2, 5. 5-nya berderet 3 buah. Jawabannya yang C. Mudah ya, sekali lagi 5 nomor pertama ini berhitungnya efektif, mengurai tanggal-tanggalnya yang rapi ya. Gunakan data nomor sebelumnya untuk mengerjakan nomor sesudahnya, nggak usah ditulis ulang supaya waktunya cepat. Oke? Semangat, kita ke teks berikutnya. Oke, teks berikutnya kapur barus. Tahu kapur barus? Bahasa sehari-harinya kamper ya. Kamper itu menyublim ya, dari fase padat menjadi fase gas ya. 2 kapur barus berbentuk silinder atau berbentuk tabel ya. Kapur barus, nah kayak gitu. Yang satu tingginya 3, jari-jarinya 9. Kapur barus A. Kapur barus B, tingginya cuma 1, jari-jarinya 4. B yang kecilan ya. Jari-jarinya 4, tingginya 1. Oke. Setelah 10 hari, kapur barus A menyusut menjadi sepertiganya. Setiap ukurannya, jadi tingginya sama jari-jarinya menyusut jadi sepertiganya. Sedangkan kapur barus B menjadi setengahnya. Nah, ini rasio ya. Jadi semua ukuran tinggi dan jari-jari dikali setengah terus setiap 10 hari. Kalau ini setiap 10 hari dikali sepertiga terus. Oke, datanya mudah dimasukin ke benak ya, sehingga jelas untuk ngerjain soalnya. Nomor berapa? 6 ya. Tinggi kedua kapur barus, tadi tinggi awal kapur barus A sama kapur barus B berapa dan berapa tadi? Padahal baru tadi kakak lupa. 3 sama 1 ya. 3 sama 1. 3 sama 1 tingginya. Kemudian ini 3 sama 1. 10 hari. Kemudian 10 hari lagi dan seterusnya. 10 hari lagi. Jadi setiap 10 hari semua ukuran katanya yang A dibagi 3, yang B dibagi 2. Dibagi 3, 1 dibagi 3 sepertiga dan seterusnya. Ini dibagi 3, dibagi 2 setengah ya. Jadi ini dibagi 2, ini dibagi 3. Oke. Dibagi lagi seperempat ya. Nah, kapan perbandingannya jadi 4:3? Yang ini nih perbandingannya 2:1. Yang ini perbandingannya sepertiga banding seperempat ya. Sepertiga banding seperempat itu sama aja 4:3. Berarti 10 hari yang akan datang. Jadi 20 hari yang akan datang dong ya. Ini maksudnya 10 hari setelah ini. Maksudnya jadi ini 20 hari yang akan datang.
30 hari. Jadi 10 hari maksudnya lompatannya gitu ya. Jadi jawabannya bukan B ya, jawabannya yang D. Gitu. Oke, sebelum dilanjutkan sebenarnya kalau kita jeli jawabannya tinggal B atau D. Yang ini pasti salah. Kok begitu? Karena ini rasional. Rasional itu bukan akar-akaran. Sekarang kakak tanya. Nih soal udah kejawab ya, jawabannya D ya. Kakak mau tanya, 5 hari yang akan datang tinggi A berapa? 5 hari yang akan datang. Dari 3 menjadi apa, menjadi apa. Ya, ini akhirnya 1. Nah, di 5 hari nih jadi apa? 3 dibagi akar 3. Oke? Nah, jadi, kalau 10 hari dikali R, 10 hari dikali R, 5 hari dikali apa? Dikali akar R. Oke? 10 hari dikali 49. 10 hari itu. 5 hari dikali 7 dikali 7. Nah, kan sama jadi kali 49. Berarti ini dikali akar 3 dikali akar 3. Nanti kalau 15 hari yang akan datang, dikali akar 3 lagi. Dari 15 hari ke 20 hari dikali akar 3. Dibagi. Ya. Dibagi akar 3, dibagi. Nah, sedangkan yang kapur barus B, kalau 10 hari kan dibagi 2. Atau dikali setengah. Maka kalau 5 hari dibagi akar 2. 5 hari lagi dibagi akar 2. Jadi, kalau kelipatan 5 harinya, pasti ada akar-akaran perbandingannya. Oke? Yo, kakak tanya. Kalau 15 hari yang akan datang, berapa banding berapa? 15 hari yang akan datang, 1 ini dibagi akar 3. Jadi, 1/4 akar 3 untuk tinggi A. Untuk tinggi B, setengah ini dibagi akar 2. Berarti setengah dibagi akar 2. Nah, segini nih. Nanti rapihin aja. Kiri kanan dikali akar 6. Kiri kanan dikali 2 akar 6. Jadi, ini dikali 2 akar 6. Jadi 2 akar 2. Atau langsung nih, kali 2 akar 6 jadi akar 3 ya. Jadi langsung balik aja ya. Kan 1/A banding 1/B itu B banding A. Jadi langsung balik aja. Ini ke sini, ini ke sini. Oke, jadi kalau 15 hari kemudian jawaban ini nih. Nih, kalau 15 hari kemudian. Bisa? Bisa. Jadi nomor 6, selain jawabannya finalnya D, kakak kasih insight baru kalau harinya bukan kelipatan 10. Yuk, nomor 7. Nomor 7. Oh, nomor 7. Nomor 5, nomor 6 udah, nomor 7. Oh iya, nomor 7. Ya benar. Kedua kapur barus akan menjadi sama radius ya. Tadi R1 berapa, R2 berapa? Kakak lupa kayaknya 9 sama 4 ya tadi. Mana? Iya, S9 sama 4 mana sih? 9 sama 4. Oke, 9 sama 4. Kalau lagi SNBT beneran nggak perlu next atau previous ya. Jadi teksnya udah tampil kok di layar. 9 sama 4. Kalau ini setiap 10 hari dibagi 3, setiap 10 hari dibagi 2. Berarti sama itu berarti 1 banding 1 kan rasional, nggak akar-akaran. Berarti jawabannya kalau nggak ini, kalau nggak ini. Nggak bakalan ini. Ya, kalau jawaban yang kelipatan 5, pasti ada akar-akaran bandingnya. Oke? Ini dibagi 3, 3. Oke? Dibagi 2, 2. Oh, ya benar ya. Dibagi 3, 3. Dibagi 2, 2. Kemudian ini dibagi 3 lagi. 1. Ini dibagi 2 lagi. 1. Perbandingannya 1 banding 1. Berarti sama tuh. Jadi jawabannya D. Oke, 20 hari ya. Ini 20 hari, ini 10 hari, ini 0 hari. Mungkin kakak cerewet, coba kalau 5 hari, ayo kalau 5 hari. Kalau 5 hari ini 9 banding per akar 3, jadi dibagi akar 3, banding 4 per akar 2. Silakan rapihin. Rapihinnya kiri kanan kali akar 6. Kiri kanan kali akar 6, entar rapi deh. Ya.
Oke, ini bukan jawaban, ini kalau 5 hari ya. Yuk, nomor 8. Nomor 8, apa katanya? Perbandingan volume kapur barus A setelah 10 hari menyusut. Berarti kan awalnya seperti pi R kuadrat T yang A, yang B juga pi R kuadrat T. Gitu ya awalnya. RA itu yang gede tadi yang 9 ya. B itu yang kecil yang 4 tadi. Bener? 9 sama 4. Ini T-nya apalin ya? 3 sama 1. 3 sama 1. 3 sama 1. 3 sama 1. Ini 3, ini 1. Ini 0 hari ya. Setelah berjalan 10 hari, ini dibagi 3, dibagi 3, ini dibagi 2, ini dibagi 2 kan? Ya kan? Jadi yang ada merah-merahnya ini karena berjalan 10 hari. Ya udah, terusin sedikit. Pi sama pi coret. Ini 3 ya. Dikuadratin 9. Ini 1. Ini setengah kali 4, 2. Dikuadratin 4. Dikali setengah. Jadi jawabannya 9/2 atau 9/2 yang A. Gampang? Gampang ya. Jadi ini kalau diganti 20 hari gimana? Kalau diganti 20 hari, yang merah ini diganti 1/9, ini 1/9, ini 1/4, ini 1/4. Kalau 20 hari. Kalau 5 hari gimana? 1/3, 1/3, 1/2, 1/2. Kalau 5 hari. Bisa? Bisa. Nomor 9. Jika kemampuan mengharumkan ruangan kapur barus dari luas permukaan. Luas permukaan itu satuannya sentimeter persegi. Kalau tinggi dan jari-jarinya sentimeter, ya. Kalau tinggi dan jari-jarinya milimeter, ya milimeter persegi. Jadi ada perseginya. Berarti perbandingannya kuadrat dari perbandingan ukuran yang nggak pakai persegi. Berarti setelah 10 hari, ini kapur B ya. Kapur B ya, jari-jari menjadi setengahnya. Tinggi menjadi setengahnya. Oke? Kalau luas permukaan menjadi berapa? 1/4-nya. Jadi jawabannya D bagi yang tahu konsep, bisa cepat. Kakak ulangi ya. Kalau sebuah benda 3 dimensi, katakan balok, panjang berubah menjadi 3 kali lipat. Lebar jadi 3 kali lipat. Tinggi jadi 3 kali lipat. Semua jadi 3 kali lipat. Maka volumenya jadi 27 kali lipat. Sedangkan luas permukaannya jadi 9 kali lipat. Misalnya panjangnya K kali lipat. Jadi panjangnya dari P menjadi KP. Lebarnya jadi L menjadi KL. Tingginya dari T menjadi KT. Jadi panjang, lebar, tinggi, jari-jari, keliling, semua ukuran yang panjang dikali K. Maka yang volume dikali K pangkat 3. Yang luas dikali K kuadrat. Nah, karena kemampuan mengharumkan ruangan tergantung luas, padahal dalam 10 hari jari-jari dan tinggi itu jadi setengahnya, maka luas jadi 1/4-nya. Jadi luas yang baru 1/4 luas yang lama. Dari mana setengah kuadrat? Ya. Berarti kemampuan mengharumkan ruangannya juga 1/4. Bisa? Bisa. Nah, untuk tambahan ilmunya coba, seandainya ini kakak ganti kapur barus A, setelah 10 hari menjadi berapa? 1/9. Karena kapur barus A kan jari-jari dan tingginya menjadi 1/3-nya. Setelah 10 hari. Oke? Kakak ulangi lagi, tetap kapur barus B. Tetap kapur barus B, tapi setelah 20 hari. Jadi apa? Setelah 20 hari berarti setengah jadi kali setengah lagi 1/4. Dikuadratin jadi jawabannya 1/16-nya. Bisa deh, semua gampang ya kalau konsepnya udah dikuasai. Kak, ada jalan lain kalau nggak paham konsep tapi siap ngitung agak lama? Bisa. Tapi ngitung agak lama, yaitu apa? Cari luas setelah,
luas setelah 10 hari, dihitung, ya, dibagi luas awal. Sama-sama pi R2 kuadrat T2, pi R1 kuadrat T1. Nih, coret-coret. Nah, R1-nya kan ada angkanya, T1 ada angkanya, R2 ada angkanya, yaitu dari sini dikali setengah, ya kalau T2 juga dihitung. Ntar dihitung manual, dibagi, nanti pasti 1/4. Bisa? Agak lama tapi manual banget ya, nggak konsep perbandingan gitu. Oke, gimana kalian ya? Kalian yang lebih menguasai lebih cepat, yang nggak menguasai tetap dapat tapi agak lama dikit. Oke, terima kasih. Kita ke teks berikutnya. Tetap semangat. Oke, teks yang ketiga. Ada 3 jenis karung beras. Harga masing-masing per karungnya sekian. Beratnya sama-sama 25 kilo. Ibu Aisyah membeli setiap jenis beras sebanyak 1 karung. Berarti total beratnya 75 kilo ya. Kan masing-masing 1 karung. Terus modal rupiahnya jika nanti diperlukan dijumlah. Kemungkinan besar diperlukan ya. Ini 220, 460, 660 ribu. 660 ribu ini modal buat beli semua. 75 karung hasil semua total beratnya. Sampai di rumah dicampur dan mengemas dalam ukuran 5 kg. Berarti 75 dibagi 5 ada 15 kantong. Jadi nanti kantong-kantong kecilnya ada 15. Masing-masing kan 5 kilo ya. Dah semua info terangkum ya. Sekarang kita ke soal nomor 10. Harga jual 1 kantong agar Ibu Aisyah untung 20%. Untung 20% tuh artinya jualnya adalah 120 per 100 kali modalnya. Kalau jual per kantong ya modal per kantong. Modal per kantong berapa? Total modal kan 660 tadi udah dihitung. 660 ribu. Terus banyak kantongnya adalah 15, dari mana 75 kilo. Tapi satu kantongnya cuma 5 kilo, berarti dibagi 15. Nah, ini modal 1 kantong ya. 66 bagi 3 22. Ini bagi 3 5. 220 bagi 5 itu adalah 44 ya. Berarti 44.000 modal 1 kantong. Jadi jawabannya 12 per 10 kali 44.000 kali 4 kali 11.000. 48 kali 11. 8, 2, 5. Nolnya ada 3. Berarti 120. 12 per 10. Ini 600. Oh, ini nolnya cuma 660.000 dibagi 5 dibagi 5 35 bagi 3 22. 220 bagi 5 44. 44.000 iya 12 per 10. Oh, ini nolnya ada kecoret 1 nih. Jadi nolnya cuma 2 ya. Kakak bingung kok nggak ada 528.000. Lagi pula mahal banget kan? Berarti nolnya cuma 2, 52.800. Nol yang ini nih, kakak belum coret dengan 1 ini. Jadi 52.800 yang C. Mudah? Mudah ya. Kalaupun khilaf-khilaf dikit, agak kontras ya. 528.000 masa harga 1 kantong ya. Kemahalan ya. Ternyata ada nol yang belum kecoret. Oke, nomor 11. Nomor 11, coba. Jika semua barang yang dikemas ibu habis terjual. Tadi modalnya 660. Padahal hasil jualnya segini. Untungnya berapa persen? Ya tinggal untungnya aja. 811.800 harga jual. Dikurang tadi 660.000.
Total ini semua ya. 800, 1, 11 kurang 65, 151, 800. Ini rupiah untungnya. Nanti persen untungnya adalah 151.800 dibagi modalnya 60.000 kali 100% ya. Rupiah untung dibagi modal kali 100%. Nolnya 2, nolnya 2, nolnya 2, nolnya 2. 15188 dibagi 66. Coba 1518 dibagi 6 dulu deh, atau bagi 11. Bagi 11 dulu deh. 1, 11. 4, 1, 3, 3, 3. 11 kurang 38. 88, 138. Jadi, ini kalau dibagi 11, 138. Ini kalau dibagi 11, 6. 138 bagi 6, 13 bagi 6, 2, sisa 1. 18 bagi 6, 3. Jadi 23%, atau jawaban yang D. Mudah ya? Mudah. Oke, yuk nomor 12. Berhitungnya banyak berlatih. Jika ketiga jenis ini mengalami kenaikan 5%, lebih mahal jadi ya. Jadi modal yang tadi, wah belum di copy paste ininya. Ini nih, ini naik. Modalnya ini semua total termasuk dari 660.000-nya aja nih. Naik berapa persen? Naik 5%. Dan ibu menjual beras yang sudah dikemas dengan harga perasaan angka 82.800. Kalau kita ingat ada deh di nomor berapa tadi? Ada. Nah, ini 52.800. Jadi 52.800 adalah skenario untuk mendapatkan untung 20% ya. Harga jual per karungnya, per kantongnya. Berarti ini yang 52.800 ini adalah harga kalau dijualnya untung 20%. Ada gini, semula modalnya M. M itu maksudnya yang 660.000. Kakak singkat jadi M aja ya. Ingat yang 660.000 tadi? Kalau dijual dengan harga 1,20 M, untungnya 0,20 M bukan? Nah, ini jual segininya nih setara dengan ini kalau sekantong ya. Kalau ini semua. Ini total, ini sekantong. Nah, ini semula, tapi sekarang modalnya 1,05 M. Modalnya sekarang 1,05 M. Dari 660 dikali 1,05 karena naik 5%. Padahal dijualnya tetap serupiah ini. Jualnya nggak ada perubahan. Modalnya berubah. Berarti untungnya sekarang lebih kecil dong. Tinggal berapa? 0,15 M. Inilah rupiah untung yang sekarang. Ya. Di mana M-nya tinggal 660.000. Berarti kita bisa lihat jawaban 2 benar apa salah. Ya. Sedangkan jawaban 3 udah pasti salah, bukan secara kuantitatif, secara kualitatif. Orang belanja ke pasar induk ternyata harganya naik dibanding kemarin. Padahal bawa uangnya ngepas. Ibu Aisyah tiba-tiba punya sisa uang. Ketika membeli jadi orang kalau harga naik, ya datang ke pasar harga naik, uangnya nggak bakalan bersisa dong, malah kurang. Jadi 3 secara bahasa udah salah ya. Kalau 3 salah kan tinggal C sama D. C sama D kita ngeceknya 2 saja. 4 otomatis benar. Tapi ntar kita cek tetap hitung ya. Nah, ini trik pilihan gandanya. Berarti kalau kayak gini yang dicek 2 saja. Dan 2 itu kalau ini nih 99.000 sama dengan 0,15 M, 2 benar ya. Kalau 2 benar, otomatis jawabannya 2 dan 4. Kalau 2 salah, 4 saja ya. 0,15 M berapa tuh? 15 per 100 kali 660.000. Coret 2, jadi nolnya cuma 2. 6 kali 15. 15 kali 6 itu kan 90. Ya, 90 ya. Jadi 90.
990 kasih 02. Berarti ini benar, 99.000. Otomatis 4 juga benar. Dan kenapa 4 benar? Karena Bu Aisyah bawa uang ke pasar M. Sampai sana, harganya sekarang 1,05 M, Bu. Waduh, uang saya kurang. Kurang berapa? Kurang 0,05 M. Bawa uang sebesar M. M ini singkatan dari modal ya. Bawa uang sebesar M, padahal sampai pasar harganya segini. Kurang segini. Nah, ini kalau dikali 0,66, berarti ini geser komanya 2 jadi 5. Ini geser komanya 2, nolnya hilang. Jadi 6.600. 6.600 dikali 5. Ini kan 330. Kasih 02. Tuh kan jadi benar. Padahal nggak usah dihitung ya. Jadi yang benar 2 sama 4. 3 salah secara bahasa. Masa iya punya sisa uang ya. Nah, ini kerugian juga salah karena tetap untung ya. Ini rugi tetap salah karena tetap untung. Untungnya rupiahnya sebesar ini. Jadi jawabannya 2 sama 4 alias yang C. Kakak kasih tambahan soal. Kalau pertanyaannya diganti sekarang. Berapa untung sekarang? Untung sekarang jangan 15%. Tapi ini kan 0,15. Ini kan 1,05. Berarti untungnya cuman jadi gini. Ini kurang ini, tapi huruf M-nya nggak usah diubah jadi 60. Huruf M tetap huruf aja. Yang kakak bunderin nih. Ini dikurang ini, dibagi ini. Kalau ini A, ini B. B kurang A, dibagi A. Kali 100%. Oke? Nah, nanti huruf M-nya kecoret sendiri. Nggak usah pakai diubah jadi ini. Oke? Kalau ditanya berapa persen keuntungan sekarang, itu cara jawabnya ya. Namun soal ini jawabannya C, karena ini nggak ditanya. Kakak tambahin aja, biar kalian banyak wawasan. Oke? Mari kita ke teks berikutnya. Tetap semangat. Belum berhenti. Oke, teks 4 sekarang. Dimana nih ada gedung teater, memiliki 3 bagian tempat duduk, terdiri atas 20 baris. Oke. Di setiap, ini ada 3 bagian. Di setiap bagian tempat duduk, setiap baris bertambah 1. Pada baris pertama, tengah ada 10, kirinya 4, kanannya 4. Jadi total 18. Berarti baris kedua, ini 11, ini 5, ini 5. Ya. Jadinya tambah 3 ya, 21. Dan seterusnya. Tapi tinggal kita lihat di soal, kalau mempermasalahkan tiap bagian, berarti ya kita hitungnya per bagian. Tapi kalau soal itu hanya masalah totalnya, ini bedanya 3, nggak usah lihat per bagian. Gitu, fleksibel aja, nanti kita lihat soalnya. Kemudian, semua total harus ada 20 baris, ya. Ada 20 baris tuh. Kemudian, setiap 5 baris, harga tiket turun 50.000. Berarti ada 4 blok dong, kan 20. 20 bagi 5 kan 4, ya. Berarti nanti ada 4 blok. Ada 4 jenis harga, gitu ya. Oke, yuk kita ke soal. Teksnya sudah kita masuk ke benak semua ya. Angka-angkanya nggak usah dihafalin. Oke. Nomor 13. Banyaknya tempat duduk pada baris ke-6. Berarti nggak usah mempermasalahkan bagiannya. Jadi tadi pertama berapa? Tadi pertama 18 ya. 18 diikuti 21. 18 diikuti 21. Dan seterusnya nambah 3, nambah 3. Nambah 3 ya. Berarti baris ke-6 adalah A ditambah 5B, atau manual aja tambahin 3 terus ya. Kan barisan aritmetika nih. Suku awalnya 18, 5 dikali 3, 15. 18 tambah 15 adalah 33. Jadi jawabannya 33 buah yang D. Nomor 14. Nomor 14. Oh, benar, salah. Baris pertama 18 benar, udah tadi kan?
Baris pertama 18 tuh baris pertama. Ntar nambah 3, nambah 3, nambah 3, dan seterusnya. Nah, pada baris terakhir tuh baris ke-20 ya. Baris ke-20 adalah A tambah 19B. Berarti tadi 18 ditambah 19 kali 3. 7257 tambah 18, 575, benar. Gedung tersebut dapat menampung tuh artinya 916 ini bisa masuk semua. Padahal ada 20 baris. Berarti kita cari S20 ya. S20 itu jumlah kursi semua. S20 adalah 20 per 2. Suku awalnya 18, suku terakhirnya 75. N sama dengan N per 2 A tambah UN. Jadi 10 dikali 5 tambah 8, 13, 7, 8, 9, 9 berarti 930 ya. 930 kursi. Berarti 916 ini masih masuk ya. Ini 75 tambah 18, iya benar ya, 8 tambah 5, 13, iya benar, 930 ini 916, berarti masuk. Jadi nggak harus angkanya pas ya, 916 dengan 930, masuk ya, jadi benar semua, oke. Nomor 15, kayaknya 15 masalah harga nih ya. Harga tiket turun 50.000 setiap 5 baris. Oh iya benar, di sini udah ada tulis. Jadi gimana nih? Wah, ini susahnya gimana? Andai, nggak susah sih, cuma menantang aja ya. Andai semua kursi harga tiketnya sama, enak ya. Tinggal jumlah kursi dikali harga tiket, tapi ini turun terus 50.000. Yang pertama 60.000. Begini. Kan ada 5 blok ya. Blok pertama berapa kursi? Dimulai dari 18, diikuti berapa? Diikuti tambah 3 ya, 21, tambah 3, 24, dan seterusnya. Ini blok pertama. Ya. Blok kedua, blok ketiga, blok keempat. Ya. Satu blok 5 baris. Tahu nggak ini jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 24 kali 5. Loh, tahu dari mana? Barisan aritmetika kalau ada ganjil buah, tengahnya jumlahnya adalah SN sama dengan N kali UT. Pernah dengar? Tapi boleh dijumlahin manual juga boleh. Tapi kakak ambil nih 24 kali 5. Jadi 24 kali 5 itu apa? Banyaknya kursi di blok pertama. Nah, tengah-tengah blok kedua gimana? Tengah-tengah blok kedua itu 24 ditambah 15. Karena antar tengah-tengah blok jaraknya 15. Kalau antar baris kan jaraknya 3. Berarti antar tengah-tengah blok 1 dengan tengah-tengah blok 2 kan 5 baris. Berarti tambah 15. 24 tambah 15 berapa? 24 tambah 15 itu 39. Jadi 39 kali 5 kursi. Blok ketiga ini tambah 15 lagi nih. Tambah 15 lagi berarti berapa tuh? 54 kali 5. Ini kursi semua ya. Blok terakhir tambah 15 berapa? 69. Di sini aja terus ya. 69 kali 5, bukan kali 4 ya. Kali 5. Ini kakak pisahin karena harganya beda-beda. Bisa ini semua kakak belum lanjutin, di-clearin dulu, ini bisa? Ada 20 baris, setiap 5 baris 1 blok. Yang harganya, setiap blok nih harganya sama, harga tiketnya. Oke, nggak ada. Nah, banyaknya kursi tiap blok adalah tengah dikali 5, pakai rumus SN sama dengan N kali UT. Ya. Jadi banyaknya kursi. Nah, ini tiap kursi ini harganya beda-beda. Tiap blok harganya beda-beda. Nah, yang ini harganya berapa? 60 kali 10.000. Jadi kali 60 kan turun 50.000.
Berarti ini 55, ini 50, ini 45. Udah, ini dikali, ini dikali, ini dikali, ini dikali, lalu dijumlah, lalu dikasih 0 4 biji. Dikasih 0 4 biji. Beres. Selesai ini soal. Nah, sekarang tekniknya, kalau kita kaliin, angkanya seru juga ya. Nah, sekarang gimana ngakalinnya biar enak ngaliinnya? Setuju nggak? Setiap yang mau kita kali ini ada 5-nya, berarti 5 kakak keluarin. Setuju? 5 kakak. Ini 24, 39, 54, sama 69 punya 3 nggak? 3 kakak keluarin, sehingga ini tinggal 8. Setuju? Ini tinggal 13. Oke? Ini tinggal 54 bagi 3 berapa sih? 54 bagi 3 tuh 28, 54 bagi 3. 54 bagi 3 18 ya? 18. Ditambah 69 bagi 3 23. Tahu nggak? 3 dikali angka-angka ini mereka nih. Oke? Nah, terus 5. Ini 60 keluar 5 12. 55 keluar 5 11. 50 keluar 5 10. 45 keluar 5 9. Yang hitungannya agak nggak enak paling ini sama ini. Ini 15 dikali 5 dikali ini 96 ya. Ini 13 kali 11 itu 143. 23 kali 9. 23 kali 9, 7, 2, 18, 207. Oh, ini belum nih. 180. 100, ini 96 bukan 95 ya. 8 kali 12. Nah, ini kalau dijumlah 0, 5, 3. 350 ya. Berarti 350 tambah 180 tambah 96 ya. Tambah 180 dulu. 035 530 tambah 96. 6 12 6 26. Jadi 626 15 dikali 5 dikali 5 Kak. Iya, ini 5. 5 tuh Kakak ganti 10 2. Dikali 626. Nanti 626 bagi 2 ini 313. Jadi jawabannya 313 kali 15 dikasih 04 dikasih 0 lagi 1, yang ini 10. Jadi dikasih 0-nya 5. Ini 15 1 6 18 1865. Ini 313. Ini 5, ini 9, ini 9, ini 3. Oh, coba kekecilan, nggak kelihatan. 313 dikali 15. Ini 9, ini 15. 45, ini 15. Ini 313. Kecilan nggak? Di zoom. Oke, di zoom. 5, 7, 6, ini tadi 3 ya? Iya, 3 deh. 4. 4, ini 5, 3, ini 15, 1, ini 4, iya. 3, 1, 3, 15, 1, 5. Oh, ini 6 dong. Ini 65. 1565 ya. Berarti 1565 313. Tulisannya kekecilan. 4695 nolnya berapa biji tuh tadi hitung lagi. 4695 yang jelas ini nih. Nah, ini nolnya ada 5, tahu kan? 01 ini ada 10 ini. Nah, sama ini 04 nih sini nih, 04 biji nih kita hilangin. Berarti jawabannya yang C. Mudah ya?
Daripada menghitung setiap ini dikali, terus dijumlah. Nggak enak tuh. 24 kali 30. 39 kali 5 kali 55. 54 kali 25. 69 kali 5 kali 45. Mantep, ya. Belum dijumlah. Nah, setiap ininya berapa digit. Wah, nggak enak tuh ya. Dan harus kalkulator, ya. Kalau kayak begitu, kalau yang seperti yang kakak bahas, tidak perlu kalkulator. Oke? Oke, banyak latihan dan teliti. Terima kasih, dan oh ya, masih ada satu teks lagi. Tetap semangat, mari ke teks berikutnya. Oke, teks 5, teks terakhir untuk latihan 1. Penalaran matematika. Sebuah biang lala berputar, nih ada panahnya, berarti berlawanan jarum jam. Pusat di 00 yang berada ketinggian 40, jadi dari P ke tanah 40. Ini ada tulisan 10. Berarti jari-jarinya 30 pegang, ya. Jari-jari 30 ini penting mesti. Info inti ini mesti kepake deh, ya. Kemudian apalagi? Dalam 12 menit menempuh jarak segini. Ini nanti kecepatan putarnya, ya. Jadi kakak tanya, kalau jari-jari 30 keliling berapa? Kenapa ngomongin keliling? Untuk ngebahas satu putaran. Keliling 60 pi. Oke? Berarti ini 180 pi, tahu nggak berapa? Udah 3 kali muter. Karena 60 pi meter itu sekali muter. Ya. Ini berarti 3 kali muter butuh waktu 12 menit. 3 putaran, ya. Satu putaran berarti 4 menit, ya. Dah pegang nih, satu putaran butuh 4 menit, ya. Satu putaran butuh 4 menit. Dah, kita ke soal, ya. Ini setengah putaran. Tadi satu putaran 4 menit. Setengah putaran ya 2 menit dong. 2 menit berarti 120 detik. Ya, jawabannya A. Oke? Satu putaran 240 detik. Oke, lanjut. Nomor 17. Pada satu saat seorang pada titik B, di sini B, ya. 140 detik kemudian, tadi 120 bukan 120 tadi. 4 menit kan tadi. 4 menit itu sekali muter, ya, satu putaran. 4 menit ini berapa sih? 240. 240 detik itu satu putaran. Nah, kalau 140 detik tidak nyampe satu putaran. Ya, kan 240 detik satu putaran. Ini cuma 140 detik, berarti berapa? 14 per 24. Aslinya sih 140 per 240, ya. Jadi dari B jalan ke arah kiri nih, ke sini, sepanjang 14 per 24 atau 7 per 12 putaran. Tahu nggak, kalau penyebutnya 12 ini seperti jam. 1, 2, 3. Ini kan ada 12 segmen nih, kalau angka-angka pada jam. Ya, berarti 7 per 12 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disinilah finishnya. 7 per 12 putaran, start dari sini, finish di sini. Pertanyaannya, jarak dari finish itu ke titik C. Berarti yang ditanya ini nih. Dari C ke finish. Nah, yang ditanya ini. Siapa yang bisa tahu dengan cepat? Berapa tuh jarak dari C ke titik finish itu? Yap, jawabannya 30 alias jari-jarinya. Kenapa? Karena antara titik finish itu beserta C beserta pusat lingkaran membentuk segitiga sama sisi. Tahu dari mana? Karena kalau dua segmen ini 60 derajat dong. Ini otomatis 60-60. Oke? Karena sama kaki, kemudian puncaknya udah 60, sisanya 60-60. Berarti dari finish ini ke C 30. Jawabannya A. Bisa semua? Bisa. Yuk, 18. Pada satu saat seorang di titik B, ya, dari B jalan 200 detik kemudian. Kan
tadi 240 detik ya. 240 detik, satu putaran. Tadi yang 4 menit tuh, ingat kan? 200 detik berapa putaran? Jawabannya adalah 20/24 putaran. Atau 10/12 putaran. Berarti dari B, jalan 10 segmen. Ini kan nih, kalau dibikin kayak jam itu, nah, masing-masing tuh 1/12 putaran tuh. Nah, berarti kalau 10/12 putaran tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finishnya di sini. Ya, dari B berlawanan jarum jam, finishnya di sini. Pertanyaannya, jarak dari titik finish ini ke tanah. Berarti yang ditanya adalah jarak dari finish ini ke tanah. Nih, ke sini. Pasti dari finish ini ke tanah melalui titik finish yang nomor tadi nih, yang ini. Nah, padahal kita tahu di sini ini segitiga sama sisi, bukan yang tadi tuh nomor sebelumnya. Nah, ini 30, ini 30, maka ini pun 30. Tapi kalau kita ambil segini doang 15 kan? Nah, ini kan dibagi sama nih. 15, 15. Padahal segini ini berapa? 40. 40 tuh dari P ke bawah ada di teks, atau ini 30 tambah 10 ya. Berarti tinggi titik finish ini ke tanah adalah 15 tambah 40. 55 yang A. Mudah ya? Mudah. Ayo terus lagi. Kita bisa cepet kok ngitungnya karena tidak terlalu susah. Yang penting kita tahu dasar-dasar kesebangunan ya. Dasar-dasar rumus-rumus dalam segitiga ya. Pelajaran SMP itu rata-rata. Sama jeli melihat gambar, oke? Nomor 19. Jika bayangan titik Q, ini kepalanya tiang nih. Pada saat lampu di titik X akan sama dengan Q pada saat lampu di titik A. Ayo, ngerti nggak maksudnya? Berarti titik X ini nggak ada di sini nih. Titik X itu titik apa sih? Titik pada lingkaran ini di mana bayangannya sama aja dengan A. Berarti di sini nih titik X nih. Jadi dari A ada sinar menuju titik Q. Nah, gini kan? Saat lampu di titik A, bayangan di sini. Pertanyaan, lampu di titik mana lagi yang bayangannya di sini juga? Ya di sini. Inilah titik X. Oke? Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya jarak dari X ke tanah. Hayo lu, agak serem ini kayaknya. Gimana tuh? Cari akal. Ada yang punya ide? Ini rasanya main kesebangunan nih. Ini kan ada segitiga, siku-siku ya. Semua bisa lihat yang ditanya X ini. Ini 30 juga karena jari-jari ya. Oh, kalau gitu segitiga siku-sikunya kakak koreksi. Tapi nanti harus hati-hati, kakak dari sini aja. Dari sini. Gimana sih? Ini habis. Dari sini aja nih. Ngerti nggak maksud kakak? Ini nggak usah. Tuh. Oke, ini kurang sini. Nah, gitu. Jadi ini 5. Ini masih ada 5 gitu kan? Di sini 35 bukan nih? Dari sini sampai sini doang 35. Setuju? 40 kan dari P ke tanah. Tapi ini ada sisanya 5 tinggi tiang. Oke? Atau mau diperbesar? Nah, gitu. Yang ditanya 5 ditambahin ini. Ditambah ini. Ini mau dikasih nama apa? Kasih nama T deh gitu. Jadi jawaban dari soal ini 5 ditambah T. T ini. Yang jadi masalah posisi titik X ini di antara titik A sama titik Q nggak jelas berapa banding berapa. Ya. Kakak ulangi, andai titik X itu tahu perbandingannya, jadi
X itu dari A ke Q berapa banding berapa? Ini T gampang banget pakai kesebangunan dasar. Yang jadi masalah X itu nggak jelas ya letak perbandingannya. Tapi yang jelas yang ini 70 nggak segini nih? Ini 70 nggak? Berarti segitiga hijau ini yang tanpa yang ini nih, tanpa yang ini. Ini kakak edit dulu biar ini hijau, yang ini nggak ada. Nah, segitiga hijau ini adalah segitiga siku-siku yang perbandingan depan banding sampingnya 35 banding 70. Berarti kalau di sini ada sudut, ini tangannya, walaupun nggak perlu pakai tangan ya, itu depan banding sampingnya 35 banding 70. Lihat, 70 itu dari sini ke sini. Jadi setengah. Berarti bisa nggak nyari T kalau segitiga ini perbandingannya setengah? Nggak bisa juga karena letak ini tidak jelas perbandingannya. Ini kalau kita kehabisan ide, kepikirannya gimana? Kepikiran gini, itu gambar lingkaran buat apa kalau nggak dipakai? Dari obrolan kita tadi tuh, itu nggak ngomongin gambar lingkaran loh. Jadi lingkaran seperti nggak ada manfaatnya. Ya kan? Kesebangunan yang ngomongnya hijau aja, nggak ada ini lain. Nah, kalau kakak bikin segitiga lagi, sini nih. Nah, yang ini. Apakah ini segitiga siku-siku? Iya, kenapa? Karena melalui diameter. Diameternya 60 tadi, oke? Nah, apakah segitiga merah dengan segitiga hijau sebangun? Iya, berarti sudut ini akan sama dengan ini. Kan sebangun tuh. Ya. Kan alfa ini sama alfa ini istilah anak SMP-nya dalam berseberangan, jadi sama. Berarti depan banding sampingnya adalah misalnya ini P, ini 2P dong. Nah, ini 60 sisi miringnya. Berarti P kuadrat tambah 4P kuadrat harus 60. Nih, C ke titik ini P, ini ke sini 2P. Karena perbandingannya harus 1:2. Jadi P kuadrat sama dengan 60 bagi 5, 12. P-nya akar 12. Nah, kita cari ini nih. Ini emang agak hots ya. Dari sini ke sini. Nanti jawaban dari soal ini adalah 35 dikurang yang merah ini. Ini kakak namain U, jadi sepasang di U sama T. Ya. U ini apa? Pakai perbandingan luas. Yang ini kesamaan luas segitiga. Kalau ini A, B, C, D, A kali B sama dengan C kali D, bukan? Segitiga siku-siku, alasnya A tingginya B, alasnya C tingginya D. Berarti ini, kalau pakai kesamaan luas itu, P kali 2P, sama dengan 60 kali U. Nah, ini 2P kuadrat 24. Oke? P kuadrat kan 12, ini 24. Ini 60 kali U. Sorry, terbalik. P kali 2P, ya benar. P kali 2P, ini 5P kuadrat. Oh, sorry. 5P kuadrat, 60 kuadrat, bukan 60 ya. Kakak ada yang salah sedikit. Pitagorasnya, P kuadrat tambah 4P kuadrat, bukan 60, tapi 60 kuadrat. Berarti 5P kuadrat sama dengan 60 kuadrat. 60 kuadrat. 60. Berarti P kuadrat sama dengan 12 kali 60. 60 bagi 5 gitu kan. Nah, sekarang baru kesamaan luas ini. Ya. P dikali 2P sama dengan 60 kali U. P kali 2P, 2P kuadrat. 2P kuadrat berarti 2 kali 12 kali 60. Sama dengan 60U. Berarti U-nya 24. Udah gampang, berarti T-nya berapa? 35 kurang 24. Berapa? 11. 11 itu dari titik X ini menuju hijau bawah ini. Padahal terhadap tanah lebihin lagi 5. Ya, berarti yang ditanya adalah 11 tambah 5.
atau 16? Gimana? Ya, lumayan ya. Jawabannya yang B. Bisa semua? Bisa. Dan ini satu-satunya cara? Tidak, ya. Ada satu cara lagi, yaitu titik ini merupakan titik potong antara lingkaran dengan garis ini nih, garis yang menghubungkan X, A, sama Q. Nah, ini cari persamaan garisnya. Ini cari persamaan lingkarannya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 900, ya. Ini persamaan garisnya berapa, X tambah berapa. Lalu disubstitusi, sehingga dapat koordinat X. Nah, koordinat X itu nanti ordinatnya itu adalah jarak dari sumbu X menuju titik ini. Nah, sama dengan U ini. Jadi, U ini adalah ordinat titik X hasil substitusi. Tapi kakak nggak rekomen, ya. Karena bikin persamaan garisnya aja harus pakai Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu ya. Itu udah panjang bikin persamaan garisnya, ya. Ini materinya hanya materi SMP kok, ya. Yang penting jeli ngelihat gambar. Oke, nomor 20. Sama satu hal lagi, ini tidak jeli kakak tadi. Masa Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C, harus kan C kuadrat. Nah, kuadrat ini kakak kurang. Tapi ternyata tadi hasilnya jadi aneh kalau kurang kuadratnya. Karena masa lebih gede U daripada ini, ya. Jadi U-nya gede banget. Dari situ kita langsung troubleshooting ke atas, cari salahnya di mana. Ternyata ini kurang kuadrat, ya. Jadi pelajaran tuh ya, kalau ada yang aneh di gambar, nggak mungkin U lebih besar dari 60. Pasti ada yang salah hitung, troubleshooting ke atas. Cari pelan-pelan di mana ininya, kesilapannya. Oke, kita ke nomor 20. Kayaknya 20 bukan ngitung deh. Iya, 20 bukan ngitung ya. 20 ini analisa gambar. Misalkan U adalah bayangan pada titik I oleh lampu ketika bayangan QR paling pendek. Berarti gini loh, lampu kan ada di sini. Bisa bayangin? Jalan terus. Berarti bayangan dari titik I itu akan bergerak-gerak dong. Akan bergerak-gerak. Nah, tempat-tempatnya itu sama soal dikasih nih. Ini kakak ke atas ini. Sama soal dikasih U itu yang terpendek. U itu adalah bayangan QR paling pendek. Berarti U itu paling dekat dengan R. Di manakah letak U? Letak U adalah saat lampunya di sini nih. Nah nih. Oh, jangan pakai kuning. Ya nggak apa, pakai kuning nggak apa. Nah tuh. Saat lampunya di sini. Kakak namain U juga deh, ya. Atau U apa? U aksen, ya. Yang ini U, yang ini malah U aksen, gitu. Nah, letak kalau lampunya di U aksen, itu bayangan di U dan tidak ada yang lebih pendek dari U. Oke? Sedangkan bayangan di C aksen kalau jadi nanti U itu paling kiri. Sedangkan bayangan di V kalau apa? Kalau lampunya di titik singgung garis singgung kuning, ya, garis singgung kuning. Nih, garis kuningnya di sini. Wes. Nah, garis S, ya benar. Tapi ini hapus saja dari ulang. Hapus dari ulang. Jadi kalau V ini nih. Garis singgung pokoknya. Ngeri ya garis singgung. V itu nggak muat tuh gambarnya. Karena tiangnya terlalu tinggi. Nah, V ini di sini. Ini bukan di titik D loh. Ini bukan di titik D, tapi D agak ke kiri dikit. Nah, di titik sini. Inilah lampu di sini penyebab bayangan paling jauh. Jadi V ini paling jauh. Nah, di antara titik V ini ada dua titik yang pakai aksen, yaitu B aksen sama C aksen. B itu lebih tinggi daripada C, ya. Berarti B aksen itu letaknya lebih kiri dong.
Sedangkan B aksen lebih kanan, C aksen lebih kiri. Gitu. Kan C itu lebih dekat. Jadi ini jaraknya nggak sama ya, C aksen dulu, baru B aksen. Nah, 4 titik yang terlibat dalam pilihan ganda ini, urutannya harus begini. Urutannya harus begini. U di paling dekat, sebelah kanannya ada C aksen, sebelah kanannya B aksen, sebelah kanannya V. Bukan V aksen, V. Nah, kalau kita bijak, ya, dan soal ini pilihan ganda, ya, kita bisa begini nih. Nih, kalau kita bisa lihat soal ini secara bijak. Pilihan ganda tinggal 2. Kenapa? Kan gini, start kan lampunya dari titik C. Mana titik C? Start dari titik C. Berarti bayangan ini C aksen. Bayangan itu logikanya nggak bakalan gini. Hilang lalu muncul. Nggak bakalan gitu ya. Jadi dari C aksen nih, kalau nggak begini jawabannya. Tuh, bisa lihat tuh. Nah, ini kemungkinan 1. Bukan yang pasti benar. Ini kemungkinan 1. Dari C aksen ke B aksen. B aksen ke V. V ke B aksen lagi. B aksen ke C aksen, lalu ke U, lalu ke C aksen lagi. Oke? Karena bayangannya nggak bakalan pernah lompat. Ya, dari C aksen langsung ke V. Nah, ini kemungkinan 1. Kemungkinan 2. Kemungkinan 2, startnya dari C aksen, dia ke U dulu. Terus balik lagi ke C aksen. Bukan dari U langsung ke V ya. Terus ke sini, ke sini, ke sini. Selain 2 itu salah. Nah, berarti dari C aksen bisa ke B aksen. Dari C aksen bisa ke U. Oh, semua ya. Jadi A, B, C, D, E semua mungkin. Namun dari B aksen, kalau yang hijau nih, C aksen, B aksen, V. C aksen, B aksen, V. Kalau yang merah, C aksen, U, C aksen lagi. Nah, ini nggak mungkin. C aksen, U, B aksen. Jadi kalau habis C aksen U, harus ke B aksen. Berarti yang C aksen, U harus ke C aksen lagi. C aksen, B aksen, V. Berarti masih ada ABE. Jadi, tapi habis, tak dulu. Sorry, kakak yang lupa. Hijau sama merah ini gampang ditentuin oleh panah ini. Bisa? Kalau panahnya di sini, kalau startnya dari C, ketemu titik B dulu, apa ketemu titik U dulu? Titik U tadi di sini kan? Dari C aksen, jalan dengan panah ini, ketemu U dulu atau ketemu B dulu? Ketemu U dulu, berarti dari C aksen, dari C, lampunya ke titik ini. Berarti bayangin dari C aksen ke U, berarti yang benar yang merah, bukan yang hijau. Gampang? Nah, yang hijau ini benar kalau panahnya dibalik nih. Dari C aksen ke bawah sini, yang searah jarum jam. Jadi yang hijau yang searah jarum jam, yang merah yang berlawanan jarum jam. Berarti udah, nggak perlu pilihan ganda dicek lagi. Tadi itu kakak belum melihat panah ini. Oke? Yang merah ini berarti dari C aksen ke U. U ke C aksen lagi. Lalu baru ke B aksen. Baru ke V, baru ke B aksen lagi, baru ke C aksen. Jadi jawabannya yang E. Udah ya? Mudah. Alhamdulillah ya, 20 nomor ya. Yang terakhir ini kebanyakan ngebayangin aja deh ya. Oke, tetap semangat. Kita ke latihan berikutnya ya. Ini yang latihan 1 sudah selesai. Semangat semua.